Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A kelompok 3 yang beranggotakan saya James Ardan Sanggaria, saya Muhammad Asrul Lutfi. Saya Nanda Chandra Pratama. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah podcast yang menceritakan tentang kisah hidup Pak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi lahir dan besar di kota Solo, Jawa Tengah. Ia merupakan anak sulung 4 bersaudara. Ketiga adiknya seluruhnya perempuan. Keluarga Jokowi seperti keluarga pada umumnya. Orang tua bekerja keras supaya sekeluarga dapat hidup sejahtera. Namun, orang tua Jokowi bukanlah berasal dari kalangan ningrat, bukan pula dari kalangan borjuis. Bapak dari Pak Jokowi berdagang kayu dan bambu di pasar. Ibu dari Pak Jokowi membantu bapak berjualan di pasar setelah selesai memasak dan membereskan rumah. Pendapatan yang tidak menentu membuat Pak Jokowi sekeluarga seringkali berpindah dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan lain yang mampu dibayar oleh sang ayahanda. Strategi itu digunakan demi mendapatkan selisih keuntungan sehingga anak-anak tetap bisa bersekolah. Keluarga Jokowi pernah digusur pemerintah saat tinggal di daerah Bantaran Kali. Keluarga Jokowi terusir dan mereka terpaksa tinggal di rumah sang paman. Keadaan sulit membuat ayah Jokowi bekerja sebagai sopir angkutan umum, dan Jokowi membantu ibunya berjualan setelah pulang sekolah. Kerja keras itu membuahkan hasil. Uang hasil dari menjadi sopir dan berjualan itu dapat membuat sang ayahanda mendirikan bengkel kayu. Sejak saat itu, pundi-pundi lama-kelamaan bertambah hingga akhirnya dapat dibelikan sebuah rumah sederhana. Tahun 1980, Jokowi memutuskan berkuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi sengaja memilih jurusan itu agar bisa mendalami tentang perkayuan. Jokowi ingin mengikuti jejak sang ayahanda membangun bisnis kayu hingga besar. Kehadiran Iriana. Menginjak masa akhir kuliah, Jokowi mulai serius dalam mengerjakan tugas akhir. Namun pada saat yang bersamaan, konsentrasi Jokowi buyar karena hadirnya wanita yang bernama Iriana. Masa pacaran bagi Jokowi sangat berat karena Jokowi berada di Yogyakarta, sedangkan Iriana berada di Solo. Meski jarak gak terlalu jauh, namun tetap saja berat di ongkos. Lalu lulus kuliah tahun 1985, Jokowi langsung diterima di sebuah perusahaan kertas di Aceh, jauh sekali dari kampung halaman. Jokowi langsung ditempatkan di hutan rimba. Jokowi beserta rekan-rekannya mendapatkan tugas penyemaian bibit pinus untuk ditanam di lahan gundul. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke Solo untuk menempuh misi khusus melamar Iriana. Di masa awal pernikahan, Jokowi dan Iriana hidup di tengah hutan selama 2,5 tahun lamanya. Pada tahun kedua, Iriana hamil dan melahirkan anak pertama di Solo pada tahun 1987 dan diberi nama Gibran Raka Buming Raka. Pulang ke Solo membuat Jokowi ikut sang paman bekerja di pabrik mebel. Semua posisi pernah dicoba, dari posisi produksi dan marketing. Jatuh bangun berbisnis. Kelahiran sang sulung membawa berkah. Tidak beberapa lama kemudian, Jokowi dengan modal seadanya mendirikan perusahaan pertamanya yang bergerak juga di bidang bisnis mebel. CV Rakabur namanya. Menjadi pengusaha, Jokowi juga pernah jatuh bangun. Ia pernah ditipu. Barangnya sudah dikirim namun uang belum kunjung diterima. Sang penipu kemudian menghilang entah kemana. Jatuh bangun seperti itu tidak membuat Jokowi menyerah. Ia gigih menggunakan banyak strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya dengan mengikuti pameran mebel di luar negeri hingga mengupayakan pinjaman bank. Sejak itu kantor Jokowi tidak pernah sepi pembeli. Bahkan tidak hanya dalam negeri, pembeli Jokowi juga berasal dari mancanegara. Warga negara Prancis bernama Bernard Chen salah satunya. Dia juga yang memberikan julukan Joko Widodo. Sejak saat itu, di lingkaran usaha mebel mulai memanggilnya dengan nama Jokowi. Pada masa setelah itu, Jokowi serta Iriana dikaruniai 2 anak lagi, Kahiyang Ayu dan Kaisang Pengarep.
Pada penghujung podcast, Pak Jokowi pernah berkata, "Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia yang maju." Ya, sekian video podcast dari kami. Terima kasih telah menonton dan maafkan jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain hari.